Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 2. Kemarin kita udah saya rekamkan tentang RUPS dan RUPS LB. Hari ini lanjut sedikit aja tentang lanjutannya ya, jenis saham dan obligasi. Yang pertama adalah keuntungan memiliki saham. Jadi ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika kita membeli sebuah saham. Yang pertama adalah apa ya kira-kira? Yang pertama adalah dividen. Sudah kemarin ya dijelaskan tentang dividen. Yang kedua adalah capital gain. Apa itu capital gain sudah saya jelaskan di video yang pertama ya. Dua ini yang penting banget sih sebenarnya. Yang ketiga itu kita juga berhak memiliki hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang keempat juga bisa sebagai jaminan tambahan ketika kita minjam di bank atau di perbankan. Cuman dari empat itu minimal kalian ingat yang dua ini. Satu dividen, yang kedua capital gain. Oke, lanjut. Faktor yang menyebabkan naik dan turunnya harga saham itu ada. Kalau analisis itu cuma ada dua, analisis fundamental sama analisis teknikal. Nah, itu berhubungan dengan faktor yang menyebabkan naik dan turunnya harga saham. Teknikal itu ya masa lalu dari perusahaan itu, misalkan sahamnya itu dari tahun 2017 keuntungannya naik, 2018 naik, sahamnya naik, kemungkinan 2020 kembali naik gitu loh sahamnya. Kalau fundamental itu misalkan dari pernyataan Menteri Keuangan bahwa kita resesi, nah itu akan menyebabkan harga saham bisa mengalami penurunan, khususnya saham-saham yang bukan blue chips. Apa itu saham blue chips? Sudah saya kirimkan lewat video pertama ya. Oke, jadi kondisi makro dan mikro mempengaruhi. Kemudian bila ada pergantian direksi secara tiba-tiba itu juga akan mempengaruhi. Bila ada direksinya yang tertangkap KPK karena menyelundupkan misalkan sepeda Brompton, nah itu juga sahamnya pasti turun. Kemudian terakhir yang penting banget adalah resiko sistemik. Resiko sistemik ini apa? Nah ini perlu didalamin ya. Resiko sistemik itu adalah resiko yang berpengaruh terhadap semua sendi perekonomian. Misalkan kalau bank utama misalkan ya, Bank Mandiri misalkan aja sih. Misalkan Bank Mandiri mengalami kolaps, maka semua sendi ekonomi, saham-saham yang lain pun sebenarnya juga bakal turun karena terpengaruh dari satu bank besar kena kolaps itu tadi. Itu namanya resiko sistemik. Jadi resiko yang satu yang mengalami, yang lain kena juga dampaknya gitu. Oke. Ini penting ya resiko sistemik selain tadi keuntungan memiliki saham. Kemudian nah ini ada pelaku pasar saham itu ada 3 yang paling utama, yaitu namanya emiten. Emiten ini adalah yang perusahaan yang mengeluarkan saham. Yang kedua underwriter adalah penjamin ketika proses penawaran saham. Sudah ya, emiten, underwriter sudah kemarin ya. Terus broker ini ada pialang di pasar saham. Biasanya broker ini yang mengenakan komisi. Ya misalkan kayak perusahaan sekuritas, BNI Sekuritas kayak gitu, itu biasanya broker ya. Atau Valburi gitu, broker itu. Oke, lanjut. Nah, ini penting untuk menganalisa kita dari sisi manajemen investasi, yaitu saham yang baik dari sisi investor. Yang bagaimana sih? Yang pertama adalah prospek usahanya bagus. Itu dilihat dari berita, dari kinerja keuangannya dan non keuangan itu bagus.
Yang ketiga, laporan keuangannya itu jelas, tidak ada yang tertutup gitu loh, semuanya ada, rasio keuangannya jelas, mulai dari ROE, terus IPS-nya ada, kelihatan lah. Kalau kita sering baca laporan keuangan kelihatan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia memang kelihatan terbuka sekali laporan keuangannya. Ya, yang terakhir adalah sisi keuntungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalkan aja kalau kita buka di bank Kalsel itu keuntungannya selalu meningkat di tahun ke tahun. Itu kalau dicontohkan adalah sahamnya baik untuk dibeli kalau dia melakukan penawaran saham. Oke, ini adalah tugas buat kalian ya, menit ke-5. Nanti tolong dijawab di kolom komentar. Yang pertama adalah satu lot sama dengan itu berapa saham? Apakah 500 lembar saham, ataukah 100 lembar saham, ataukah 1000 lembar saham ya. Jadi tolong dijawab, satu lot itu sama dengan berapa lembar saham. Yang kedua, soalnya ini RP ini loh, RP. Apakah RP tulisannya kayak gini, titik baru ada komanya gini, ataukah yang seperti ini langsung aja nggak pakai titik, atau yang kayak gini, titik tapi nggak ada koma di belakangnya. Itu soal kedua ya, bagaimana penulisan rupiah dalam penulisan rupiah bagaimana gitu. Udah dua itu aja ya, nanti tolong dijawab. Oke, lanjut. Earning per share ini sudah kemarin ya, jadi saya mau nyontohkan aja. Earning per share itu adalah keuntungan per lembar saham. Misalkan PT Kampus mempunyai earning after tax atau laba setelah pajak adalah 6,3 miliar. Ini laba bersih. Dan rata-rata tertimbang saham biasa, jumlah saham biasanya adalah 120.000 lembar saham. Maka earning per share-nya adalah 6,3 miliar ya, dibagi dengan 120.000 adalah 52.500. Inilah rupiah per lembar saham. Inilah IPS-nya. Ini cara menghitung IPS. Yang kedua, price earning ratio atau PER adalah MPS dibagi IPS. MPS itu adalah harga pasar per lembar saham dibagi dengan earning per share yang tadi. Contohnya, PT Abadi punya harga saham per lembar 12.000 dan mengharapkan IPS 315 rupiah. Berapa KPR-nya? Maka KPR-nya adalah 12.000 dibagi dengan 315 atau 38. Oke, lanjut. Obligasi. Obligasi itu adalah salah satu jenis surat berharga atau sekuritas. Nah, ini juga penting. Sekuritas itu apa? Sekuritas itu adalah surat berharga. Apa aja itu? Obligasi, saham, terus juga deposito. Itu namanya semuanya sekuritas. Jadi jangan sampai kalian apa itu sekuritas masih bingung juga gitu, jangan ya. Nah, obligasi ini salah satu jenis surat berharga. Dia memiliki ada nominalnya, misalkan 1 juta rupiah. Tingkat kupon suku bunganya misalkan 6,75%. Jangka waktunya misalkan per tahun selama 3 tahun. Nama penerbitnya misalkan Menteri Keuangan, surat berharga negara gitu ya. Nah, pengertian lainnya kalian cari sendiri di internet ya. Ya minimal 2-3 biji lah obligasi itu apa, kalian memahaminya. Kemudian obligasi ini ada syarat-syarat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Jadi tidak sembarang perusahaan bisa, yaitu mengikuti prosedur dari OJK, memiliki reputasi baik, laporan keuangannya diaudit akuntan terdaftar, dan 2 atau 3 tahun sebelumnya itu selalu profit atau untung. Dan obligasi ini memiliki peringkat, beda sama saham. Dia ada lembaga pemeringkatnya. Kalau di internasional itu namanya Moody's Investor Services. Ada lagi namanya S&P atau Standard & Poor's Corporation. Kalau di Indonesia namanya PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Terus ada lagi namanya commercial paper. Nah, obligasi itu termasuk dari commercial paper. Kenapa? Karena ada nominal, ada tenggat waktu kapan harus dibayar, dan ada nama pihak yang menerbitkan. Ya, jadi kalau dibilang commercial paper itu salah satunya obligasi ya, karena dia 3 syarat ini dia terpenuhi. Oke, ada 2 lembar lagi ya, sedikit lagi.
Jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Treasury bond. Bond itu obligasi ya bahasa Inggrisnya. Treasury itu artinya obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Atau orang nyebutnya kadang juga T-bond. Treasury bond atau surat berharga negara. Yang menjamin adalah negara. Corporate bond itu perusahaan. Municipal bond itu oleh negara bagian atau pemerintah daerah. Foreign bond itu adalah obligasi asing. Jenis obligasi kedua, mortgage bond karena obligasi yang dijamin. Mortgage itu dijamin. Memang aslinya semua pada umumnya mayoritas obligasi itu adalah mortgage bond atau yang dijamin. Tapi ada juga yang debenture atau unsecured bond atau obligasi yang tidak dijamin. Ada lagi namanya obligasi konversi, obligasi yang bisa dikonversi ke saham. Ada lagi obligasi disertai dengan waran. Waran itu apa? Nanti kita jelasin di kesempatan lain. Ada lagi zero coupon bond atau obligasi yang tanpa kupon, tanpa bunga. Nah, biasanya zero coupon bond ini harganya lebih murah daripada obligasi yang biasa. Floating rate bond atau yang bunganya itu fleksibel, ngambang. Putable bond artinya obligasi yang ketika harganya itu jatuh maka dia bisa dijual atau diuangkan sebelum masa jatuh temponya. Kalau junk bond kalian cari sendiri di internet ya, junk bond itu apa ya, ada kok pasti. Oke, saya kira itu dulu, tolong dijawab ya yang tadi di menit ke-5. Terima kasih. Kalau agak kecepatan atau apa bisa diulang ya, atau dikirim ke saya pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.